Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua di seluruh Indonesia. Saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Malam ini kita mau ngobrol tentang bagaimana memberikan dukungan pada orang dewasa yang semasa kecil menjadi korban pelecehan seksual. Artikel ini saya terjemahkan dari www.rain.org, rainn.org. Judulnya Adult Survivors Child Sexual Abuse, ya. Nah, bila kamu orang dewasa yang mengalami pelecehan seksual di waktu kecil, kamu tidak sendirian. Nah, di Amerika Serikat itu setiap 9 menit ada seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual. 93% korban mengenal pelaku dengan baik. Nah, di Indonesia data ini belum ada, ya. Tapi sebagian besar dari pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dalam posisi merawat anak-anak. Nah, ini perlu jadi perhatian, kewaspadaan kita juga, ya. Contohnya adalah keluarga sendiri, misalnya ada omnya, saudara sepupu dan sebagainya, ya. Bahkan orang tuanya sendiri bisa juga. Bisa juga guru, pelatih olahraga, ya, tokoh agama itu juga bisa beresiko juga melakukan pelecehan seksual, ya. Nah, apapun yang terjadi, hal itu bukan kesalahanmu. Kamu sebagai orang dewasa yang dulu mengalami pelecehan seksual waktu kecil pasti akan mengalami jangka pendek dan jangka panjang. Di antaranya berikut ini. Yang pertama, rasa bersalah, rasa malu dan terpojok. Ya, kamu merasa bersalah karena tidak mampu menghentikan pelecehan itu terjadi, atau bahkan kamu menyalahkan dirimu sendiri ketika kamu mengalami kesenangan fisik. Nah, karena biasanya anak-anak, ya, remaja, dia belum tahu tadinya kan masalah tersebut, kemudian dia dapat stimulasi melalui perkosaan atau pelecehan. Nah, ini membingungkan dia juga dan dia trauma, ya. Sangat penting bagimu untuk memahami bahwa orang yang melakukan pelecehan terhadapmu yang harus bertanggung jawab atas kesalahan itu, bukan dirimu, ya. Nah, yang kedua, ya, dampaknya itu adalah pada keintiman dan hubungan personal. Sangat mungkin, ya, pengalaman pertamamu terhadap seks justru terjadi akibat perundungan seksual yang kamu alami. Nah, ini fakta juga nih di masyarakat. Seperti itu. Kini sebagai orang dewasa, dampaknya adalah hubungan intim dan personalmu akan menjadi sulit dan penuh tantangan. Jadi banyak masalah yang harus dihadapi, ya. Sejumlah penyintas pelecehan seksual semasa kecil mengalami kilas balik atau memori yang menyakitkan ketika melakukan aktivitas seksual. Bahkan ketika hubungan itu dilakukan dengan saling suka dan saling mencintai dengan pasangannya, gitu. Para penyintas mungkin akan membuat batasan tertentu yang membuat mereka merasa cukup aman dalam hubungan tersebut. Jadi pastinya nanti ada jarak-jarak dan kendala-kendala yang mereka hadapi, ya. Nah, yang ketiga dampaknya adalah rasa rendah diri, ya. Kemungkinan besar kamu akan mengalami dan menghadapi perasaan rendah diri sepanjang hidupmu. Nah, yang merupakan dampak dari pesan negatif yang kamu terima baik secara langsung atau tidak langsung dari pelaku pelecehan seksual terhadap dirimu. Dan karena merasa keamanan pribadimu itu dilanggar atau diabaikan, kamu akhirnya menjadi merasa rendah diri, ya. Nah, rasa rendah diri dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupanmu, baik tadi hubungan personal, baik juga karir, bahkan kesehatan fisik dan jiwa kita juga ikut terdampak dari peristiwa di masa lalu itu, ya. Mengapa aku masih mengalami hal seperti ini? Nah, sebagai penyintas yang sudah dewasa, kamu telah hidup bersama memori menyakitkan ini sepanjang hidupmu. Nah, sejumlah penyintas bahkan telah menyimpan rahasia ini rapat-rapat dalam dirinya sendiri bertahun-tahun
lamanya, ya. Mungkin dulu mereka sudah berusaha mengatakan pada orang dewasa di sekitarnya, tapi sayangnya ya dia malah mendapat penyangkalan atau pengabaian gitu. Atau akhirnya dia merasa kehilangan kepercayaan. Tidak ada orang yang bisa dia percaya sama sekali di sekitarnya, karena pelecehan itu dilakukan oleh orang yang sangat dekat sama dia. Yang tadinya dia percaya, akhirnya dia jadi kehilangan kepercayaan, ya. Nah, karena alasan ini atau banyak alasan lainnya ya yang sulit diungkapkan ya, dampak pelecehan atau perundungan seksual di masa kecil dapat terus terjadi bertahun-tahun setelah kejadian itu berlalu. Nah, ingatlah selalu bahwa tidak ada batasan waktu bagimu untuk berjuang terus mengatasi dan berusaha pulih dari pengalaman ini. Kamu berhak bahagia, betapapun panjangnya proses kamu untuk menggapai kebahagiaan itu. Bagaimana seharusnya saya bereaksi ketika seseorang mengungkapkan pengalamannya bahwa dirinya merupakan korban pelecehan seksual di masa kecil? Nah, contohnya misalnya kita udah berteman lama, kemudian teman kita menceritakan itu ke kita setelah udah sekian lamanya, pastikan kita kaget ya. Nah, tidak mudah, walaupun cuma dengerin aja, tidak mudah mendengar kisah dari orang yang kamu sayangi bahwa dirinya merupakan korban pelecehan di masa kecil, di masa kanak-kanak gitu. Nah, reaksi yang kamu berikan bisa berdampak besar pada si penyintas ini ya. Namun memang sangat tidak mudah untuk bereaksi yang tepat, dan kita bingung pasti mau mengatakan apa ya. Nah, kita perlu belajar bagaimana merespon yang baik kepada penyintas pelecehan seksual di masa kanak-kanak, dan bagaimana tip self care-nya buat para sahabat dan keluarganya. Nah, ini akan kita sambung di video yang selanjutnya, teman-teman ya. Tapi ini di artikel pertama ini yang harus menjadi catatan bahwa jangan menyalahkan diri kita atas terjadinya pelecehan seksual di masa lalu, karena yang salah adalah si pelaku tersebut. Yang kedua, ya kita perlu waspada bahwa pelaku pelecehan seksual itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang terdekat, dan umumnya memang demikian ya, bahkan termasuk oleh orang-orang yang kita anggap tidak mungkin melakukan itu, tapi itu ada terjadi ya. Kemudian ketika misalnya anak-anak bercerita tentang itu, kita jangan ngabaikan, kita harus gali dan kita cari kebenarannya. Jangan sampai si anak ini yang mengalami pelecehan, ketika itu terjadi dia merasa disangkal, disalahkan, atau bila dipojokkan oleh orang yang dia curhatin ya. Nah, kemudian poin berikutnya, berapapun lamanya kamu berusaha untuk pulih, move on, untuk bahagia, itu nggak ada batasnya. It takes a lifetime, sepanjang hidupmu itu juga tidak masalah ya. Terus ketika kita mendengarkan ada anggota keluarga atau orang di sekitar kita yang curhat bahwa dia pernah mengalami pelecehan seksual di masa kecil, ya pasti kita bingung. Tetapi coba kita menjadi pendengar yang baik dulu ya. Untuk selanjutnya tipsnya, self care dan bagaimana merespon lebih detailnya akan kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Semoga juga ada teman-teman yang bisa memberikan komentar dan saran yang positif ya. Terima kasih. Salam sehat jiwa.